Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas kerajaan Hindu-Buddha yang kedua. Setelah kemarin kita membahas tentang kerajaan Kutai. Pada pertemuan kali ini kita masih pada kompetensi dasar 3D1, yaitu menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kerajaan Tarumanegara. Baik, kita mulai. Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan tua di kawasan Jawa, bisa dikatakan seperti itu anak-anak ya. Jadi kalau kemarin kerajaan Kutai itu adalah kerajaan tertua di Indonesia, maka kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan tertua di kawasan Jawa. Menurut informasi berdasarkan naskah Wangsakerta, kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-4 sampai ke-7 Masehi atau sekitar tahun 358 Masehi, di mana kerajaan ini didirikan oleh Jayasingawarman, yaitu seorang resi dari India yang berdasarkan naskah Wangsakerta, ia adalah salah satu anggota prajurit yang kalah dalam peperangan yang terjadi di India, seperti itu anak-anak. Jadi memang informasi dari kerajaan Tarumanegara ini sebenarnya banyak, namun kita tidak bisa mengambil semuanya karena memang beberapa keterbatasan, seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya, berdasarkan naskah Wangsakerta, jadi sumber kita masih berdasarkan naskah Wangsakerta. Jadi kerajaan Tarumanegara ini didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi, di mana seperti yang saya katakan tadi, Jayasingawarman ini adalah orang dari India atau seorang Hindu dari India, seperti itu. Dalam naskah Wangsakerta juga dijelaskan bahwa ia datang ke Nusantara dengan sejumlah pengungsi dari India guna mencari perlindungan akibat perang yang terjadi di sana, seperti itu anak-anak. Nah, dalam naskah tersebut juga disebutkan bahwa pengungsi-pengungsi yang datang dari India itu mayoritas berasal dari kerajaan Pallava dan Calankaya di India sana, seperti itu. Nah, salah satu pemimpin rombongannya yaitu adalah Jayasingawarman tersebut, seperti itu. Nah, ketika Jayasingawarman itu datang ke wilayah Jawa, khususnya yaitu Jawa Barat, kemudian dia minta izin kepada penguasa Jawa Barat pada waktu itu, yaitu Raja Salakanagara, untuk membangun tempat pemukiman di dekat Sungai Citarum, seperti itu. Kemudian oleh Raja Salakanagara diizinkan, hingga akhirnya pemukiman itu ternyata berkembang dengan pesat hingga membentuk sebuah pemukiman baru, hingga akhirnya menjadi sebuah kota, seperti itu anak-anak ya. Jadi itu adalah awal bagaimana kerajaan Tarumanegara itu berdiri. Jadi bukan karena tiba-tiba Jayasingawarman itu memiliki wilayah sendiri kemudian mendirikan kerajaan, itu tidak. Jadi dia awalnya hanya pemukiman kecil, seperti itu. Mungkin kalau pada masa Islam kita mengenal adanya perkampungan keling. Nah, itu mungkin hampir sama lah, modelnya hampir seperti itu anak. Selanjutnya, letak kerajaan Tarumanegara. Jadi berdasarkan sumber-sumber sejarah, prasasti yang ditemukan di kawasan sekitar Jawa Barat sana, jadi kerajaan Tarumanegara ini diperkirakan terletak di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Ini berdasarkan prasasti yang ditemukan, seperti itu. Kemudian Tarumanegara sendiri itu diambil dari kata Taruma yang diperkirakan berkaitan dengan kata tarung yang artinya nila. Kata tarung digunakan sebagai tempat atau sebagai nama sungai di Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum, seperti itu anak-anak. Kemudian para ahli juga sepakat bahwa mereka memperkirakan pusat kerajaan Tarumanegara ini berada di dekat kota Bogor, karena memang Sungai Citarum ini
mengaliri di kawasan daerah Bogor seperti itu anak-anak. Kemudian selanjutnya bisa kalian lihat ini adalah peta kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Jadi kalau kita lihat ini adalah peta Jawa Barat bagian barat ya, seperti itu. Jadi wilayah Tarumanegara itu seperti itu. Kemudian itu ada apa itu namanya? Ada nama-nama ya di situ. Ada Muara Janten, Kebun Kopi, kemudian Tugu, Citarum. Itu adalah prasasti-prasasti atau tempat-tempat penemuan prasasti sebagai sumber sejarah dari Kerajaan Tarumanegara. Jadi seperti itu. Bisa kalian perhatikan gitu ya. Memang Kerajaan Tarumanegara ini meninggalkan banyak prasasti. Jadi ada 7 prasasti, namun ada beberapa prasasti yang sampai saat ini belum bisa terbaca. Walaupun memang sebenarnya kondisi prasastinya itu baik, cuma memang keterbatasan para ahli untuk menerjemahkan tulisan yang ada di prasasti tersebut. Nanti akan kita bahas. Selanjutnya bersumber Kerajaan Tarumanegara. Jadi bagaimana kita mengetahui keberadaan Kerajaan Tarumanegara? Itu kita mengetahuinya dari beberapa sumber ya anak-anak. Yang pertama yaitu sumber tertulis, dalam hal ini adalah prasasti. Kemudian sumber artefak atau benda-benda peninggalan pada masa Kerajaan Tarumanegara. Kemudian sumber berita dari luar negeri. Ini khususnya berasal dari wilayah Cina ya anak-anak, karena memang pada saat itu banyak musafir Cina atau pedagang-pedagang Cina yang singgah atau berlalu lalang di kawasan Nusantara untuk berdagang. Kemudian yang keempat adalah sumber situs, dalam hal ini adalah situs Pasir Angin. Jadi ada 4 sumber untuk menjelaskan tentang keberadaan Kerajaan Tarumanegara seperti itu anak-anak. Selanjutnya sumber prasasti. Kita mulai dari sumber prasasti. Prasasti yang pertama yaitu adalah prasasti Ciaruteun atau prasasti Ciaruton, di mana dalam prasasti itu bertuliskan huruf Palawa dengan bahasa Sanskerta. Nah, di situ ada gambarnya ya anak-anak. Jadi prasasti Ciaruteun itu gambarnya seperti itu. Jadi di prasasti itu bertuliskan ini bekas 2 kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Jadi dalam prasasti Ciaruteun ini menjelaskan bahwa Raja Purnawarman itu disamakan telapak kakinya seperti kaki Dewa Wisnu. Nah, di situ juga dijelaskan bahwa Raja Purnawarman adalah raja yang gagah berani. Nah, dari sini kita bisa melihat atau bisa menarik kesimpulan bahwa Raja Purnawarman ini adalah raja yang menganut agama Hindu dengan aliran Wisnu atau Hindu Waisnawa seperti itu anak-anak. Kemudian yang kedua adalah prasasti Jambu. Nah, prasasti Jambu, kenapa kok disebut prasasti Jambu? Karena memang ditemukan di kawasan perkebunan jambu di daerah Bogor anak-anak, seperti itu. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa telapak kaki ini adalah telapak kaki Sri Purnawarman, Raja Tarumanegara. Baginda termasyur, gagah berani, jujur dan setia menjalankan tugasnya, dan tak ada taranya. Baginda selalu berhasil membinasakan musuh-musuhnya. Baginda hormat kepada para pangeran tetapi sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya, serta melindungi mereka yang memberikan bantuan kepadanya. Nah, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa prasasti Jambu ini berisi tentang pengagungan terhadap Raja Purnawarman, di mana dia digambarkan sebagai seorang raja yang gagah berani, kemudian jujur, kemudian sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya, seperti itu anak-anak ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah prasasti Pasir Awi. Nah, prasasti Pasir Awi ini terdapat gambar telapak kaki dengan tulisan ikal. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Jadi ini salah satu prasasti yang belum bisa diterjemahkan oleh para ahli. Jadi prasasti ini menggunakan tulisan ikal, di mana sebenarnya tulisannya itu jelas, cuma memang para ahli masih kesulitan untuk menerjemahkannya, Pak. Prasasti ini juga ditemukan di daerah Bogor, seperti itu anak.
Kemudian yang keempat adalah prasasti kebun kopi. Nah, prasasti kebun kopi ini juga ditemukan di Bogor, yaitu di Kampung Muara Hilir. Di mana prasasti ini berisi tentang pasang tapak kaki seperti air wata, gajah penguasa Taruma yang agung. Di sini juga menyebutkan atau menggambarkan tentang kekuasaan Raja Purnawarman, yaitu sebagai penguasa Taruma yang agung, seperti itu. Selanjutnya yang kelima yaitu prasasti Muara Cianten. Nah, prasasti Muara Cianten juga ditemukan di Bogor. Prasasti ini juga memiliki gambar telapak kaki dengan tulisan ikal, jadi sama seperti prasasti Pasir Awi tadi. Dan prasasti ini juga belum berhasil diterjemahkan oleh para ahli. Jadi hurufnya sama ya, jadi ada tulisan ikal, tapi juga belum berhasil untuk diterjemahkan oleh para ahli. Jadi isinya apa itu masih menjadi misteri, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah prasasti Tugu. Nah, prasasti Tugu ini ditemukan di daerah Tugu, daerah Cilincing ya, di dekat DKI Jakarta sana, perbatasan dengan Bekasi, seperti itu. Isi prasasti ini menjelaskan tentang penggalian Sungai Candrabaga dan Gumati. Nah, di situ dijelaskan bahwa Raja Purnawarman itu memerintahkan untuk melakukan penggalian terhadap Sungai Candrabaga dan Gumati, di mana penggalian ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya banjir. Selain itu juga digunakan untuk irigasi, seperti itu. Kemudian dalam prasasti Tugu juga dijelaskan tentang adanya penanggalan, di mana di situ dijelaskan pekerjaan penggalian ini dimulai pada hari yang baik, yaitu tanggal 8 Paro Petang bulan Palguna, dan selesai pada tanggal 13 Paro Terang bulan Caitra. Jadi hanya 21 hari saja penggalian itu. Sedangkan panjang dari penggalian sungai itu yaitu panjangnya 6.122 tombak. Selain itu, dalam prasasti Tugu juga dijelaskan tentang adanya upacara selamatan yang dilakukan oleh para Brahmana dengan adanya pengorbanan 1.000 ekor sapi yang diberikan oleh Raja Purnawarman, seperti itu anak-anak. Jadi prasasti Tugu ini menjelaskan tentang banyak hal ya. Jadi ada tentang penggalian sungai, kemudian penggunaan penanggalan, dan juga adanya pelaksanaan upacara selamatan yang dilakukan oleh para Brahmana, seperti itu. Selanjutnya yang ketujuh adalah prasasti Lebak. Prasasti Lebak ini ditemukan di tepi sungai Cidanghyang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten, di mana prasasti ini berisi tentang tanda-tanda perwiraan Raja Purnawarman. Jadi hampir semua prasasti yang ditemukan itu menerangkan tentang keagungan dan keberanian Raja Purnawarman, seperti itu. Selain itu, prasasti Lebak juga memuat tentang batas-batas kerajaan Tarumanegara, di mana dalam prasasti Lebak dijelaskan bahwa batas wilayah kerajaan Tarumanegara sebelah barat itu berbatasan dengan laut. Ini yaitu Selat Sunda itu ya. Kemudian sebelah selatan juga berbatasan dengan laut, ini Laut Jawa. Kemudian sebelah timur dengan Sungai Citarum, dan sebelah utara dengan daerah Karawang. Nah, berarti kalau kita melihat batas-batas ini, berarti kerajaan Tarumanegara memang wilayahnya cukup luas ya anak-anak. Kalau kita lihat peta Jawa Barat pada saat ini, kalau sebelah barat dan sebelah selatan itu berbatasan dengan laut, berarti otomatis wilayah Tarumanegara itu memang cukup luas, seperti itu. Selanjutnya yaitu sumber situs sejarah. Nah, sumber situs sejarah dalam hal ini adalah situs Pasir Angin, di mana situs ini terletak di Desa Cemplang, Kecamatan Cibung Bulan, di mana pada situs ini berada di sebuah bukit kecil sebelah utara daerah aliran Sungai Cianten. Di situs tersebut juga ditemukan adanya bangunan monolit setinggi
1,2 meter seperti itu. Selain itu di daerah ini juga ditemukan berbagai macam artefak, yaitu peninggalan-peninggalan yang ditengarai merupakan peninggalan pada masa Tarumanegara seperti tembikar, kemudian porselen, keramik. Kemudian ada artefak kaca, perunggu, besi, dan emas. Salah satunya yaitu seperti yang tampak pada gambar ya anak-anak, itu adalah topeng emas. Jadi dari sini bisa kita lihat memang kerajaan ini memang bisa dikatakan cukup maju ya, karena memang mereka sudah mengenal berbagai macam peralatan untuk kehidupan sehari-hari sepertinya semacam itu. Kemudian selanjutnya sumber berita dari luar negeri ya, seperti yang saya katakan tadi, untuk sumber berita dari luar negeri kerajaan Tarumanegara ini yang pertama berasal dari Cina, yaitu dari catatan seorang musafir Cina yang bernama Fahin, di mana dalam catatannya Fahim menjelaskan bahwa pada tahun 414 Masehi dia mengatakan adanya sebuah kerajaan dengan nama Tolomo. Tolomo ini ia maksudkan dengan nama atau disamakan dengan nama Tarumanegara seperti itu. Dalam catatannya juga dikatakan bahwa Fahim menginformasikan agama yang dianut masyarakat Tarumanegara adalah agama Hindu, Buddha, dan beberapa agama kurang baik. Maksudnya agama kurang baik di sini adalah agama animisme dan dinamisme seperti itu anak-anak. Kemudian sumber berita luar negeri yang lain adalah sumber kronik dari dinasti Tang, yaitu sekitar tahun 618 sampai 906, di mana dalam kronik tersebut diungkapkan bahwa antara tahun 528 sampai 539 Masehi, tahun 666 sampai 669 telah datang utusan dari kerajaan Tolomo atau Tarumanegara ke Cina. Jadi dari sini bisa dikatakan atau bisa ditarik kesimpulan memang kerajaan Tarumanegara telah menjalin hubungan dengan negara-negara di luar, khususnya yaitu Cina, seperti itu anak-anak. Kemudian selanjutnya, bagaimana kehidupan politik Tarumanegara? Nah, berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, di mana ketika masa pemerintahan Purnawarman itu berhasil membawa kerajaan Tarumanegara pada masa kejayaannya. Hal ini ditandai dengan ia mampu atau berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan Cina, salah satunya yang disebutkan pada sumber kronik dari dinasti Tang itu tadi. Kemudian yang kedua, berhasil membangun ibu kota baru pada tahun 397 Masehi yang letaknya dekat dengan pantai yang diberi nama dengan Sundapura. Seperti itu anak-anak. Jadi awalnya kerajaan ini letaknya pusat ibu kotanya berada di sekitar Sungai Citarum. Kemudian Purnawarman membangun ibu kota baru yang lebih dekat dengan pantai. Hal ini dimungkinkan untuk mempermudah jalur komunikasi atau jalur perdagangan dengan negara-negara dari luar, seperti itu anak-anak ya. Kemudian selanjutnya pada masa pemerintahan Purnawarman terdapat 48 raja daerah yang membentang dari Raja Tapura di daerah Telulada, Pandeglang hingga Balingga, Jawa Tengah. Nah, dari sini maka dapat kita bayangkan kerajaan ini memang kekuasaannya cukup luas anak-anak. Jadi bukan hanya di daerah Jawa Barat saja, tetapi hingga mencapai ke Jawa Tengah, seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya, kehidupan agama kerajaan Tarumanegara. Bagaimana kehidupan agamanya? Seperti yang tercantum pada sumber prasasti tadi dan berita dari Fahin ya. Maka agama yang dianut oleh masyarakat Purnawarman itu ada beberapa agama. Jadi ada agama Hindu, agama Buddha, dan agama animisme dinamisme. Nah, sedangkan terkait dengan adanya dalam prasasti yang mengatakan bahwa telapak kaki Dewa Wisnu
itu disamakan dengan tapak kaki Raja Punawarman, ini menggambarkan bahwa Raja Punawarman merupakan penganut agama Hindu aliran Wisnu. Namun dengan melihat adanya beberapa agama yang berkembang di Kerajaan Tarumanegara, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa Raja Punawarman ini adalah seorang yang sangat toleran. Jadi walaupun dia penganut Hindu aliran Wisnu, tapi ada beberapa atau membebaskan rakyatnya untuk menganut agama selain Hindu aliran Wisnu. Jadi ada yang beraliran Buddha, kemudian ada yang beragama animisme, dewaisme, seperti itu. Jadi memang kultur masyarakat Tarumanegara bisa dikatakan sudah sangat demokratis. Jadi tidak otoriter seperti itu. Jadi ada kebebasan beragama di negara atau di Kerajaan Tarumanegara seperti itu. Selanjutnya, kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Jadi kalau kita lihat dari kondisi alamnya, kemudian sumber sejarah dan sumber prasasti yang ditemukan, kita dapat melihat bahwa masyarakat Tarumanegara itu perekonomiannya kemungkinan besar itu menyangkut berkaitan dengan pertanian, pelayaran, perdagangan. Hal ini dapat kita lihat dari perintah dari Raja Punawarman untuk menggali sungai Gomati dan Candrabaga tadi. Jadi perintah penggalian sungai ini berkaitan dengan irigasi dan pencegahan banjir, seperti itu anak-anak. Sedangkan pelayaran perdagangan ini bisa kita lihat dari pembangunan ibu kota baru yang lebih dekat dengan pantai. Jadi itu bisa kita lihat bahwa perekonomian negara ini atau Kerajaan Tarumanegara ini bertumbuh pada pertanian, pelayaran, dan perdagangan, seperti itu. Kemudian dilihat dari peninggalan artefaknya juga menunjukkan ciri atau aspek kepercayaan megalitik yang telah berkembang, seperti itu. Jadi mata pencarian bercocok tanam itu juga sangat kental pada masyarakat Tarumanegara, karena jelas dengan melihat letaknya dekat dengan aliran sungai, maka sangat dimungkinkan wilayah kerajaan ini cukup subur atau sangat cocok untuk pertanian, seperti itu anak-anak ya. Kemudian selanjutnya masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Nah, jadi berdasarkan prasasti-prasasti yang telah disebutkan di atas tadi, jelas sekali bahwa pada masa pemerintahan Purnawarman itu Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya, seperti itu. Selain itu, luas kekuasaan Tarumanegara hampir sama dengan daerah Jawa Barat sekarang. Jadi kita bisa melihat pada peta tadi bahwa wilayah Tarumanegara cukup luas, seperti itu anak-anak ya. Kemudian Raja Purnawarman juga menyusun undang-undang kerajaan. Kemudian adanya peraturan angkatan perang, kemudian adanya strategi dan siasat perang, serta banyak hal yang berkaitan dengan tata kelola kerajaan, seperti itu. Jadi memang kerajaan ini memang sudah cukup solid lah. Jadi cukup maju, bisa dikatakan seperti itu, dengan melihat kondisi keadaan masyarakatnya semacam itu, seperti itu anak-anak. Selanjutnya, keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Jadi kerajaan ini memang tidak terlalu bertahan lama ya. Jadi mungkin kurang lebih hanya sekitar 3 abad. Sedangkan sebab keruntuhan kerajaan ini pun juga masih simpang siur. Sebenarnya apa penyebab utama keruntuhan ini? Tapi dari beberapa sumber ini dapat dikatakan atau dapat diidentifikasi. Yang pertama yaitu sumber berita dari Dinang, yaitu menyebutkan bahwa setelah tahun 669 Masehi, Tarumanegara atau Tolomu tidak pernah mengirimkan utusannya lagi ke Cina. Nah, dimungkinkan kerajaan ini telah runtuh atau telah dikalahkan oleh kerajaan lain, seperti itu. Itu sumber yang pertama. Kemudian yang kedua, sumber dari prasasti Kota Kapur, yaitu sumber prasasti dari peninggalan kerajaan Sriwijaya, di mana dalam prasasti tersebut disebutkan bahwa Sriwijaya telah mampu menunjukkan bumi Jawa yang sebelumnya tidak mau tunduk. Nah, di mana pada masa itu di Pulau Jawa atau bumi Jawa tersebut tidak ada kerajaan lain selain Tarumanegara. Nah, dimungkinkan kerajaan Tarumanegara ini dikalahkan oleh
kerajaan Sriwijaya. Itu dari prasasti Kapur. Nah, kemudian ada teori yang lain menyebutkan bahwa keruntuhan kerajaan ini belum dapat dipastikan. Karena apa? Besar kemungkinan bahwa kerajaan ini tidak runtuh, namun hanya berubah nama menjadi Kerajaan Sunda. Hal ini dapat dilihat dari kerajaan yang pertama, kerajaan ini ditaklukkan oleh Sriwijaya. Kemudian yang kedua, kerajaan ini mengalami integrasi lewat diplomasi atau pernikahan Putri Tarumanegara oleh pendiri Sriwijaya dengan Sriwijaya dan berubah menjadi Kerajaan Tarumanegara. Jadi apa itu namanya? Teori-teori tentang runtuhnya kerajaan Tarumanegara memang masih simpang siur ya anak-anak. Jadi sebenarnya runtuhnya gara-gara apa? Itu masih belum dapat dipastikan. Diserang Sriwijaya kah atau kerajaan ini berubah nama? Itu masih menjadi sebuah tanda tanya besar. Tapi yang jelas memang pasca abad ke-7 itu terjadi ketidakjelasan sejarah di kawasan Jawa. Karena apa? Karena setelah Tarumanegara ini kemudian muncul sumber sejarah yaitu prasasti Canggal itu yang menjelaskan tentang kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu-Buddha itu. Jadi ada selang jeda di mana pada selang jeda itu tidak ada penjelasan terperinci. Jadi bagaimana kelanjutan kerajaan ini itu tidak ada seperti itu. Jadi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keruntuhan kerajaan Tarumanegara masih menggunakan teori-teori ini. Jadi belum bisa dipastikan yang sebenarnya seperti itu anak-anaknya. Ya, baik. Mungkin materi kita hari ini tentang kerajaan Tarumanegara seperti ini. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa memutar kembali video ini. Kalau masih ada yang ditanyakan, nanti kita bisa sharing diskusi seperti nanya. Kemudian seperti biasa untuk penugasan bisa kalian lihat di Google Class. Sekian dari saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam jas merah.